Perkenalkan, saya Vicentia Prema Kristifani dengan NIM ke431062. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jaringan endosperma, jeruk siam Citrus nobilis sebagai bahan kultur embriogenesis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai Citrus nobilis atau jeruk siam terlebih dahulu. Jeruk merupakan salah satu tanaman hortikultura yang banyak ditanam di Indonesia. Karena tanaman jeruk mudah beradaptasi dengan lingkungan, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Jeruk siam atau Citrus nobilis memiliki bentuk biji ovoid, kemudian memiliki jumlah biji yang banyak. Dalam satu buah dapat ditemukan rata-rata 15 hingga 21 biji. Biji dari Citrus nobilis sendiri memiliki sifat poliembrioni, yaitu terdapat beberapa embrio dalam satu biji, di mana salah satu embrio berasal dari peluburan dua gamet dan yang lain berasal dari sel-sel nukleus. Biji poliembrioni akan menghasilkan bibit atomik yang memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit dengan sistem perakaran yang lebih baik. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai endosperma. Endosperma atau endosperm merupakan jaringan triploid yang terdapat pada biji, hasil dari penyatuan dua inti polar gamet betina dengan satu inti gamet jantan, yang berbeda dengan embrio dalam jumlah kromosomnya. Endosperma sendiri merupakan massa sel parenkim yang relatif homogen, tanpa adanya elemen jaringan pembuluh. Sel-selnya bervariasi dalam ukuran, pembelahan, pemisahan kromosom, dan poliploidinya. Endosperma terdapat pada individu yang mencakup lebih dari 81% pada tumbuhan berbunga. Endosperma berfungsi memelihara embrio selama pertumbuhan pada fase heterofit dan memberikan sumber energi selama perkecambahan dan pertumbuhan embrio. Jaringan endosperma ada yang habis dikonsumsi seluruhnya oleh embrio ketika biji menjadi tua. Biji tumbuhan tersebut disebut non-endosperma. Tetapi bila endospermanya tetap ada ketika biji menjadi tua, sebagai cadangan makanan dalam bentuk tepung, lemak, atau protein, disebut biji yang berendosperma. Nah, di sini saya terdapat gambar biji dari Citrus nobilis. Di sini ada endospermanya, kemudian di sini ada embrionya. Nah, endosperma jeruk siam atau Citrus nobilis itu sendiri bertipe inti bebas atau nuklear endosperm, di mana endosperma primer hasil fertilisasi ganda melakukan pembelahan inti, tetapi tidak langsung membentuk dinding sel. Selularisasi sel endosperma berlangsung bertahap sehingga perkembangan sel-sel endosperma tidak seragam. Keberagaman ini juga terjadi karena endosperma berfungsi sebagai nourishing cell dan pelindung kehidupan embrio. Nah, sini kemudian saya akan membicarakan mengenai embriogenesis somatik. Embriogenesis somatik merupakan suatu proses di mana sel somatik, haploid maupun diploid, membentuk tumbuhan baru melalui tahap perkembangan embrio yang spesifik tanpa melalui fusi gamet. Nah, keuntungan dari teknologi ini adalah hasil perbanyakannya secara genetik seragam, bebas virus, kemudian merupakan bahan untuk transformasi genetik, meregenerasi sel tanaman dari sel tunggal, serta merupakan bahan pada teknologi benih tunggal. Nah, kemudian ini embriogenesis
somatik pada Citrus nobilis. Nah, di sini embriogenesis somatik pada endosperm Citrus nobilis itu dilakukan dengan cara ini kan jaringan endosperma. Di sini ada jaringan endosperma. Di sini ini endosperma. Nah, kan berupa jeli. Endosperma itu berupa jeli. Kemudian diisolasi dari biji di bawah mikroskop untuk memisahkannya dari embrio zigotik dan nuselar. Kemudian endosperma dikulturkan pada media induksi pembentukan kalus. Nah, ini merupakan yang pertama, ini merupakan eksplan jaringan endospermanya dengan embrio zigotik. Kemudian yang B ini merupakan kalus yang sudah diinduksi dari endosperma. Kemudian ini merupakan pendewasaan dari endosperma. Merupakan pendewasaan dan perkecambahan dari embriogenesis embrio somatik. Kemudian ini merupakan masa proembriogenik. Kemudian ini globular, ini berbentuk hati, ini berbentuk torpedo. Kemudian ini merupakan kotiledonya. Nah, ini merupakan hati yang abnormal. Kemudian ini torpedo yang abnormal dan ini kotiledon yang abnormal. Untuk L, M dan N merupakan eksplan. Maksud saya merupakan kecambah somatik atau plantet yang normal. Kemudian yang O ini merupakan yang abnormal. Nah, embriogenesis somatik tadi dilakukan kan dengan cara isolasi endosperma. Nah, setelah itu endosperma dikulturkan pada media induksi pembentukan kalus. Nah, kultur endosperma diinkubasi dengan pencahayaan rendah, kurang lebih 600 lux selama 16 jam pada hari pertama dengan suhu 21 sampai 25 derajat Celcius. Pengamatannya dilakukan 12 minggu setelah penanaman in vitro. Jaringan endosperma jeruk dapat diisolasi dari buah muda yang berumur 10 sampai 14 minggu setelah antesis. Jaringan endosperma yang respon untuk diinduksi pembentukan kalusnya adalah endosperma yang diisolasi dari buah 12 sampai 13 minggu setelah antesis. Nah, inkubasinya kan tadi saya bilang di cahaya rendah. Nah, itu cahaya rendah itu lebih baik daripada kondisi yang gelap. Kemudian, pendewasaan embriogenesis somatik merupakan tahapan yang paling penting dalam embriogenesis somatik karena menentukan keberhasilan dari kultur itu. Nah, formulasi media sangat menentukan karena apabila tidak sesuai maka sel-sel yang sudah terdiferensiasi untuk membentuk embrio lagi somatik akan kembali membentuk sel-sel yang tidak terdiferensiasi atau membentuk embriogenesis somatik sekunder. Kesimpulannya, jaringan endosperma dapat digunakan untuk embriogenesis somatik. Proses isolasi endosperma Citrus nobilis berlangsung sekitar 12 minggu dan berlangsung pada cahaya yang rendah.
Nah, untuk tambahan, tanaman jeruk siam yang triploid yang diperoleh dengan mengkulturkan jaringan endosperma yang diisolasi dari buah muda akan menghasilkan jeruk yang tanpa biji. Tanaman triploid ini digunakan dalam pemulihan jeruk untuk mendapatkan karakter seedless atau tanpa biji itu tadi. Teknik ini relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan teknik lain. Teknik embryogenesis somatik ini dapat mengatasi kesulitan dalam hibridisasi seksual pada tanaman yang bersifat poliembrioni, apomixis, dan aborsi embrio. Kan tadi Citrus nobilis tadi memiliki biji yang poliembrioni. Jadi embryogenesis somatik ini sangat baik digunakan untuk pemeliharaan tanaman. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.